Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pangroso, gudangnya cara menembus alam lain. Selamat berjumpa lagi untuk para pemirsa, teman-teman. Di episode kali ini saya akan membahas tentang amalan. Nah, apa itu amalan? Sebelum kita membahas tentang amalan, kita flashback dulu ke pembelajaran kemarin tentang energi, tentang aura, tentang kemarin itu guru sejati. Nah, kita ringkas saja yang untuk bab energi itu adalah untuk sebuah dasar. Nah, dasar ketika kita mau terjun ke dunia gaib, kita harus memahami dulu tentang energi. Karena ketika kita nggak mengetahui apa itu energi, kita akan kesusahan untuk menelaah semua kegaiban, untuk mengartikan semua kegaiban ini. Kita akan susah. Nah, makanya ada dua alam kemarin itu kan, dunia akal dan dunia batin. Nah, untuk mempelajari bab energi ini, kita harus mengetahui juga dunia akal, dunia batin. Nah, dunia batin di sini adalah ketika kita menggunakan tubuh batin atau menggunakan batin. Nah, itu karena untuk bab gaib, kegaiban, kita memang harus menggunakan batin. Untuk bisa mengakses kegaiban, kita harus menggunakan batin. Gak bisa gaib itu kita menggunakan akal, logika, ini gak bisa. Nah, makanya harus berurutan untuk pembelajaran ini. Kita atau saya menyarankan di channel Pangroso ini agar kita mempelajari dasar dulu sebelum kita naik ke atas lagi langsung mempelajari bab kegaiban seperti terawangan, buka indera keenam. Itu sebenarnya nggak penting. Yang penting kita belajar dulu dasarnya itu kan. Nah, kita mengetahui mana kondisi kita normal, mana ketika kita sudah menggunakan tubuh batin. Nah, itu kembali ke energi itu. Untuk penggunaan energi bisa disimak di video sebelumnya, itu fungsi dari energi itu apa, bisa disimak lagi di sana. Dan naik lagi kita belajar tentang aura. Kenapa mas kok nggak aura dulu, kok energi dulu? Nah, karena energi ini adalah suatu yang ibarat itu mudah dirasakan oleh orang awam sekalipun. Nah, karena dari tekstur, dari rasa, dia lebih keras. Sedangkan aura ini lebih lembut sebenarnya. Nah, makanya kita harus mempelajari energi dulu. Setelah kita hafal tentang energi, rasa energi ini bagaimana sih gitu. Nah, baru kita naik tentang aura ini. Sehingga ketika kita sudah hafal dengan energi, oh kita dikasih pembelajaran aura. Oh, aura ini ternyata lebih tipis ya, lebih halus ya. Nah, tapi kalau aura itu memiliki arti, memiliki maksud, memiliki arti tersendiri. Kalau aura itu bisa disimak di video sebelumnya itu. Makanya untuk orang yang bisa membaca aura ini, ya bisa nebak orang. Oh ya, orang ini lagi gini. Oh, orang ini lagi sakit gini. Oh, orang ini lagi gini. Nah, begitu pun. Dan semua apapun itu, kayak jejak, kayak apa, itu kan memiliki aura tersendiri kan. Semisal kita beli pulpen bekas, ini contoh pulpen bekas atau rumah bekas kan, dari sebelum-sebelumnya ini kan sudah ada yang menggunakan. Nah, dari situ kita bisa menelusuri orang-orang yang di sini ini yang pernah memegang pulpen ini ya dengan aura ini. Oh, ternyata yang dulu pernah menggunakan pulpen ini orangnya gini, orangnya gini. Nah, bisa kita telusuri karena ada jejak aura di sini. Kalau istilah kerennya ya napak tilas lah, hampir sama dengan napak tilas. Nah,
Untuk aura sudah, kita lanjut ke guru sejati. Nah, guru sejati ini ya sebenarnya cuma istilah saja, istilah dari orang-orang terdahulu untuk mengartikan sebuah rasa yang ia dapatkan atau sesuatu yang ia dapatkan. Nah, mungkin orang dulu ketika melakukan riyadhah atau tirakat merasakan sesuatu atau didatangi sesuatu sehingga mereka menyimpulkan itu adalah guru sejati atau yang ngomong kita atau pelindung kita. Nah, sehingga dari zaman ke zaman itu akan terus disebarkan kan, kalau di dalam tubuh manusia ini ada guru sejati gini ya, padahal itu ya cuman mungkin istilah saja, istilah orang dulu atau mbah-mbah kita dulu untuk mengartikan sebuah rasa yang ia dapatkan dulu itu. Nah, sehingga ketika kita terpatok pada itu, kita akan membuat sugesti sendiri atau kita akan membuat gambaran tersendiri tentang guru sejati ini, karena kita tahunya itu dari sebuah teori. Sedangkan orang-orang terdahulu tahunya guru sejati itu bisa menyimpulkan itu guru sejati itu karena mereka sudah melakukan riyadhah atau tirakat itu, sehingga mereka menyimpulkan oh ternyata ini adalah yang ngomong kita, ini adalah guru sejati. Nah, sedangkan orang-orang sekarang ini mengartikannya beda, mengartikannya sesuai dengan teori itu. Oh, kalau guru sejati itu yang ngomong kita, sehingga orang-orang sekarang ini ya berpikirnya itu langsung instan, langsung ke intinya, nggak mencari dulu apa sih guru sejati ini. Nah, mereka langsung memvisualisasikannya dengan gambaran, sehingga ketika ada apa-apa itu disangkut pautkan dengan guru sejati inilah ini, mencari guru sejati. Nah, padahal guru sejati itu ya cuma istilah sebenarnya. Kalau di video kemarin saya menjelaskan tentang guru sejati itu adalah sifat. Kalau dibilang guru sejati itu adalah yang ngomong kita, yang mengarahkan kita, yang memberikan jalan untuk kita. Nah, itu saya artikan dengan ruh dari sifat. Nah, karena sifat sendiri itu adalah mempunyai ruh sendiri. Jadi ruh orang ini dengan ini ya pastinya berbeda. Dari ruhnya berbeda, begitupun dari sifatnya juga berbeda. Saya artikan begitu. Kalau guru sejati ini diartikan sebagai pelindung ya, nah, maka saya mengartikannya ya sebagai ruh dari sifat. Tapi kalau ruh guru sejati ini diartikan sebagai jin atau apa, ya bukan gitu. Saya nggak cocok kalau dengan itu, dengan pemahaman yang seperti itu, bahwasanya yang ngomong kita itu adalah jin. Nah, saya nggak setuju itu. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin disimak di video kemarin ini. Nah, di malam hari ini kita akan bahas tentang amalan. Ya, sekarang kita bahas tentang amalan. Nah, apa sih amalan itu? Nah, amalan itu adalah suatu kebiasaan yang kita biasakan untuk tujuan tertentu. Semisal untuk riyadhoi atau mengkeramatkan suatu doa atau bacaan. Nah, sehingga ketika kita semisal mengamalkan suatu doa untuk penyembuhan lah, untuk semisal penyembuhan lah ya. Nah, kita harus mengamalkannya dalam artian kita harus membiasakannya untuk melakukan atau mewiridkannya kan. Mewiridkannya semisal amalannya itu ya untuk pengobatan, ya kita baca itu terus sehingga berkah dari amalan itu akan ke kita juga, sehingga itu akan mengubah perilaku kita untuk diarahkan. Nah, dari berkah amalan ini kita akan diarahkan untuk agar kita bisa paham tentang pengobatannya gitu. Sehingga amalan ini ya itu adalah akan mengubah kebiasaan kita sih. Nah, akan mengubah kebiasaan kita sesuai dengan apa yang kita amalkan. Nah,
Jadi ketika kita mengamalkan tentang doa tadi itu kan, doa untuk pengobatan, sehingga kita mengamalkan terus, sehingga kita mengistiqomahkannya, nah kita akan mendapatkan berkah dari amalan ini, sehingga berkah ini akan mengupgrade diri kita kan, untuk diarahkan kepada ini, kepada untuk pengobatan misal gitu yang kita amalkan itu, sehingga itu akan merubah cara berpikir kita, tindakan kita. Nah itu untuk bab amalan ini lebih kepada lelaku kan, ya lelakunya itu ya tergantung apa yang mau diamalkan itu ya, itu dari amalan sendiri. Dan untuk amalan ini juga banyak versinya juga, ada yang mengatakan amalan ini dikhususkan untuk bab-bab spiritual atau mistis. Nah, untuk kesaktian, untuk bab spiritual gitu ya, amalan ini ya itu untuk versi-versi orang yang tentang mengartikan amalan itu seperti apa. Nah, ya untuk versi-versi ini ya nggak masalah lah, pengertian orang kan, kita cuma bisa mencocokkannya. Oh ternyata kalau maksud dia gini, amalan itu gini. Jadi kalau masalah versi atau penganggapan ini ya nggak penting sebenarnya. Ya, sama kayak dukun kan, kalau dukun di daerah saya di Jawa Timur itu ya diibaratkan ya tukang pijat pun dukun, dipanggilnya dukun. Kiai yang bisa meruqyah atau suwu itu dipanggilnya dukun. Nah gitu. Jadi istilah-istilah gitu itu ya nggak masalah, kita cuman mencocokkannya. Oh kalau di daerah kamu dukun itu seperti apa sih? Oh kalau dukun itu ya gini. Nah kita cuman mencocokkannya. Jadi kita nggak bisa, kalau masalah istilah ini kita perdebatkan itu nggak bisa, nggak akan ketemu nantinya. Kita harus mencocokkannya. Oh ternyata gini, maksudnya itu gini. Oh kalau di daerah saya gini. Terus ya sebatas istilah cuman lah masalahnya itu. Dan untuk masalah amalan ini seperti kita ambil wirid kan, atau meditasi. Nah ini apa, itu perlu pengijazahan dari guru. Nah untuk bab amalan tersendiri, masalah bab zikir ini, kita memang kalau lebih baiknya itu ya kita ada ijazah dari guru. Karena apa? Karena ketika itu ada ijazah dari guru, kita akan dapat berkah dari apa yang semisal guru utama kan, guru utama ini berkah dari amalan ini, masalah rezeki diturunkan ke guru kedua, guru ketiga sampai ke kita. Maka amalan itu ya akan berupa rezeki juga, walaupun dalam niatan kita ini mikir apa ya, berkahnya itu akan tetap rezeki. Nah sedangkan kalau kita mengamalkan sendiri ini maksudnya mungkin kita lihat bacaan bagus, ini kita amalkan. Nah itu butuh kekhusyuan atau butuh diistiqomahkan terus menerus, atau sampai kita butuh untuk mentirakatinya seperti mempuasainya, agar kita benar-benar dapat berkahnya. Karena kalau enggak gitu, amalan itu akan dirubah dengan pemikiran kita sebenarnya sih. Yang awalnya amalan itu untuk ketenangan, karena kita mengamalkannya secara terburu-buru atau gelisah, sehingga berkah dari amalan ini akan berubah karena pikiran kita. Jadi amalan ini sudah ibarat terinfeksi oleh pemikiran kita ini. Nah, tapi kalau kita memang mengistiqomahkannya dengan benar, atau kita mengamalkan sehingga amalan ini mancing, nah itu malah sebenarnya lebih bagus kita mengamalkan sendiri. Kalau kita main aman lah ya, main enak ya, kita harus cari guru ini, amalan dari guru. Nah gitu, untuk bab amalan ini. Untuk bab zikir ini ya, untuk bab meditasi, bab apa itu ya memang lebih enaknya harus dapat dari guru. Nah, tapi
nggak dari guru pun ya bisa, tapi asalkan kita bisa benar-benar untuk memfokuskan lelaku kita itu, sehingga pikiran ini nggak ikut campur nantinya kan. Kayak meditasi pun ya memang harus ada yang bimbing, sehingga yang bimbing tahu, oh anak ini sudah keluar dari jalur kenormalan, oh anak ini sudah benar jalannya. Maka pembimbing ini akan mengasih solusi atau arahan lagi, le itu salah, le udah benar tinggal dilanjutkan, le gini. Tapi ketika kita menjalankannya sendiri, ya itu akan, kalau kita memang benar-benar ibarat niat kita kuasai, kita meriadoi, kita nggak terlalu mencampurkannya dengan pikiran, ya mungkin bagus-bagus saja. Tapi ketika orang awam melakukannya sendiri, nggak ada yang bimbingnya, ya cuman pikirannya ini, apalagi dia mudah tersugesti dengan cerita orang, dengan istilah-istilah orang. Kalau meditasi itu nanti akan ada titik putih, dan titik putih itu akan membesar dan kita akan masuk ke dalamnya. Nah, kalau untuk orang yang tersugesti mendengar teori seperti itu, dia akan mudah untuk memvisualisasikan dirinya, oh itu titik putihnya. Nah, akan menjadi patokan itu, bukan dari apa yang terjadi sebenarnya. Mudah tersugesti itu ya karena memang orang itu berbeda-beda ya. Karena ada yang mudah untuk tersugesti, susah untuk tersugesti itu. Jadi bahayanya dengan istilah-istilah itu bagi orang yang mudah tersugesti. Nah, jadi kita harus, untuk bab kegaiban ini kita sebaiknya harus belajar dasar dulu, agar kita bisa mengetahui, oh ini saya kondisi normal, maksudnya kondisi kita menggunakan logika, oh ini saya kondisi batin. Jadi gitu teman-teman atau para pemirsa itu di rumah, ya intinya gitulah. Untuk mempelajari kegaiban itu sebaiknya kita harus dari dasar dulu. Ketika kita lompat langsung mematok dari istilah orang itu yang tadi itu, yang masalah guru sejati ini, ya cuman pikiran nanti yang akan mengabulkan. Makanya orang Indonesia itu ya masalah utamanya belajar kegaiban itu ya gila, stres, ya gitu itu ya, karena mereka mematok, maksudnya membuat, oh guru sejati ini gini ya, bagaimana mencari guru sejati ini, oh bagaimana membuka cakra. Padahal itu yang nggak penting sebenarnya. Yang penting itu agar kita bisa membedakan mana ketika kita normal, mana ketika kita menggunakan tubuh batin. Karena hanya dengan itu kita bisa netral untuk mengakses kegaiban ini, menelaah tentang kegaiban ini mudah nanti kalau kita paham kondisi normal dan naik level atau kondisi batin ini. Ya gitulah untuk para pemirsa teman-teman dari video kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil lah ya, yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman para pemirsa di rumah. Ya sebatas ini aja untuk episode kali ini. Kita lanjut di episode selanjutnya. Tetap ditunggu ya, walaupun sebenarnya ya cuman gini-gini aja ya, gak apa-apa lah ya. Diterima itu, karena dengan kita menerima sesuatu walaupun kita nggak paham, yang penting apa yang saya katakan ini sudah nyampe di alam bawah sadar kalian. Nanti ketika kalian sudah menjalaninya atau merasa oh iya gini ya, oh iya gini ya, nah, teori-teori yang kalian dapatkan itu biarkan itu masuk dulu. Nah, nanti ketika di perjalanan kalian akan tahu, oh ternyata gini ya, oh ternyata gini ya. Nah, pembuktiannya adalah di prakteknya. Ya gitulah mungkin ya. Yaitu terakhir ya, kita sama-sama saling mendoakan lah ya. Saya dan kru, para pemirsa, teman-teman semoga tetap diberikan kesehatan,
kenormalan. Cuman itu, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.